Oke, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi untuk memenuhi tugas mata kuliah Perilaku Islami Organisasi dengan dosen Pak Muhammad Habibullah, Magister Pendidikan Islam. Nah, kami dari kelompok 11 dengan tema emosi dan suasana hati. Sebelumnya perkenalan dulu dong, tak kenal maka tak sayang. Yang pertama ada Tegar Samsa Insani Swendra Zuardi dengan NIM 12640620115. Yang kedua ada Dinda Sekar Guningyara dengan NIM 1264062011036. Dan yang terakhir ada Febrian Aris Kurniawan dengan NIM 1264062011046. Pengertian emosi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI yaitu arti kata emosi adalah luapan perasaan yang berkembang dan surut dalam waktu singkat. Arti lainnya dari emosi adalah marah. Emosi memiliki 4 arti. Emosi adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama, tetapi maknanya berbeda. Emosi memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga emosi dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Ciri-ciri dan perkembangan emosi. Ada 5 ciri atau sifat yang harus dimiliki yang dapat menunjukkan tingkat kecerdasan emosi seseorang. Yang pertama yaitu empati. Empati bermakna kemampuan memahami apa yang dialami orang lain dari sudut pandangnya. Yang kedua ada kesadaran diri. Jika kita ingin meningkatkan kecerdasan emosi kita, maka tingkatkanlah kemampuan mengenali diri kita sendiri dan kenalilah berbagai stimulus atau rasa yang sedang kita hadapi. Yang ketiga yaitu keingintahuan. Semakin besar rasa senang itu, maka semakin besar keinginan kita untuk memberikan yang terbaik bagi lingkungan sekitar kita. Yang keempat yaitu pemikiran analitis. Orang-orang yang cerdas adalah orang yang cerdas secara emosi. Mereka pun cenderung menganalisa dan memproses semua informasi yang mereka terima. Yang kelima yaitu optimisme. Jika kita ingin meningkatkan kecerdasan emosi kita, maka kita perlu berpikir, bersikap, dan berperilaku positif. Proses perkembangan emosi berlangsung sejak bayi lahir sampai dewasa melalui pola-pola tertentu. Perkembangan emosi dipengaruhi oleh faktor bawaan dan pengaruh lingkungan, yaitu melalui proses pematangan proses belajar, proses perkembangan emosi, proses bervariasi antara anak yang satu dengan yang lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi adalah faktor kematangan dan faktor belajar. Materi yang selanjutnya yaitu pengertian suasana hati. Menurut KBBI atau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti suasana hati dalam bahasa Inggris yaitu mood adalah suatu bentuk keadaan emosional munculnya berbeda dari emosi karena cenderung tidak spesifik, tidak intens, dan tidak selalu muncul oleh stimulus atau kejadian tertentu. Materi selanjutnya yaitu sumber emosi dan suasana hati. Sumber emosi dan suasana hati itu berasal dari yang pertama, kepribadian, kemudian cuaca, hari dalam seminggu, dan waktu dalam sehari, kemudian adanya stres, aktivitas sosial, tidur, olahraga, usia, gender, atau jenis kelamin. Materi selanjutnya yaitu kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional atau emotional intelligence ialah kemampuan seseorang untuk menilai emosi dalam diri dan orang lain, memahami makna emosi dan mengatur emosi seseorang secara teratur dalam sebuah model alur. Argumen yang mendukung kecerdasan emosional antara lain, yang pertama, daya tarik intuitif, kemudian kecerdasan emosional memprediksi kriteria yang berarti, dan yang terakhir kecerdasan emosional berdasarkan biologi. Nah, untuk subbab terakhir yaitu pengaturan emosi dan suasana hati. Pengaturan emosi atau emotion regulation merupakan bagian dari literatur kecerdasan emosional, tetapi saat ini semakin dipelajari sebagai sebuah konsep terpisah. Riset terkini menyatakan bahwa kemampuan manajemen emosi ialah alat prediksi kuat atas kinerja tugas bagi beberapa pekerjaan dan perilaku kewargaan organisasi atau organizational citizenship behavior. Nah, mungkin
Itu tadi ya sedikit penjelasan dari kelompok 11 tentang emosi dan suasana hati. Kalau ada kurang lebihnya, saya selaku perwakilan kelompok meminta maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.